Hai sahabat hebat, di zaman sekarang, semuanya terasa serba cepat, ya. Informasi datang tanpa henti. Orang lain terlihat sukses lebih dulu. Dan tanpa sadar, kita mulai membandingkan diri. Lalu berkata dalam hati, aku kok begini-begini saja. Padahal yang sering tidak kita sadari adalah, setiap orang punya waktunya masing-masing. Setiap langkah, punya prosesnya sendiri. Ada yang terlihat cepat, tapi rapuh saat diuji. Ada yang terlihat lambat, tapi justru kuat sampai akhir. Sahabat, hidup ini bukan perlombaan siapa yang paling cepat terlihat berhasil, tapi tentang siapa yang mampu bertahan saat lelah, saat jatuh, dan saat ingin menyerah. Karena di titik itulah karakter kita dibentuk. Di titik itulah kualitas diri kita diuji. Dan hari ini, Kak Edi ingin mengajak kamu untuk melihat sebuah kisah sederhana tentang seekor kelinci kecil yang mungkin tidak istimewa di mata banyak orang, tidak cepat, tidak kuat, dan sering diremehkan. Tapi justru, dari kelinci kecil itulah, kita akan belajar satu hal penting, bahwa keberhasilan bukan milik mereka yang paling hebat, melainkan milik mereka yang tidak berhenti melangkah. Mari kita masuk ke dalam kisahnya, dan temukan makna yang mungkin sedang kamu butuhkan hari ini. Hai sahabat Kak Edi, dan juga teman-teman hebat dimanapun kalian berada. Hari ini Kak Edi mau cerita tentang seekor kelinci kecil yang mungkin terlihat biasa saja, tapi menyimpan kekuatan yang luar biasa di dalam hatinya. Namanya Kiko. Kiko bukan kelinci tercepat, bukan yang paling kuat, bahkan seringkali ia dianggap lemah oleh teman-temannya. Ketika kelinci lain berlari dengan lincah, melompat tinggi, dan penuh percaya diri, Kiko justru sering tertinggal, terjatuh, bahkan ragu pada dirinya sendiri. Aku memang tidak bisa. Begitu yang sering ia katakan dalam hati. Tapi hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat, ya. Kadang hidup adalah tentang siapa yang tidak berhenti. Suatu hari, di sebuah hutan yang hijau dan tenang, diadakan perlombaan besar. Perlombaan melewati bukit, sungai kecil, dan jalan yang berliku. Semua hewan berkumpul. Ada rusa yang lincah, ada tupai yang gesit, bahkan ada kelinci-kelinci lain yang terkenal cepat. Dan ketika Kiko mendaftar, beberapa hewan mulai tertawa. Kiko ikut lomba? Serius? Dia saja sering jatuh. Bagaimana mau sampai finish? Kiko hanya diam. Ia menunduk. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak pergi. Ia tidak mundur. Ia hanya berkata pelan dalam hatinya, aku mungkin tidak cepat, tapi aku tidak akan berhenti. Sahabat Kak Edi, kadang dalam hidup, kita juga seperti Kiko. Diremehkan, dibandingkan, bahkan diragukan. Tapi pertanyaannya bukan, apakah kita paling hebat? Pertanyaannya adalah, apakah kita mau terus melangkah, meskipun pelan? Dan dari sinilah, kisah Kiko dimulai. Hari perlombaan pun tiba. Semua peserta bersiap di garis start. Jantung berdebar, semangat membara. Siap mulai. Semua hewan langsung berlari cepat. Debu beterbangan, langkah kaki berpacu. Dan seperti yang diduga, Kiko tertinggal jauh di belakang. Baru beberapa langkah, ia sudah terjatuh. Lututnya terluka, napasnya terengah. Ia menatap ke depan, melihat yang lain sudah jauh meninggalkannya. Saat itu hatinya berbisik, mungkin mereka benar. Aku memang tidak bisa. Kiko diam beberapa detik, terasa begitu lama. Tapi kemudian, ia mengingat sesuatu. Ia mengingat tekadnya. Aku tidak harus cepat. Aku hanya tidak boleh berhenti. Perlahan Kiko bangkit. Ia melangkah lagi. Satu langkah demi satu langkah. Saat sampai di sungai kecil, ia kembali kesulitan. Air mengalir deras, batu licin. Ia hampir menyerah. Tapi ia berkata lagi, pelan, tidak apa-apa. Yang penting aku terus maju. Sementara itu di depan, beberapa peserta mulai lengah. Ada yang terlalu percaya diri, lalu tersandung. Ada yang berhenti karena merasa sudah unggul. Dan ada juga yang justru menyerah saat menghadapi rintangan. Sahabat Kak Edi, kadang dalam hidup, yang membuat kita kalah, bukan karena kita lemah, tapi karena kita berhenti. Kiko terus berjalan. Meski lelah, meski sakit, meski sendirian, ia tidak peduli siapa yang melihat. Ia hanya fokus pada langkah berikutnya. Dan tanpa ia sadari, satu persatu, ia mulai menyusul.
Hari mulai sore, langit berubah jingga, dan garis finish sudah terlihat di depan. Beberapa hewan yang tadi di depan, kini kelelahan, bahkan berhenti. Kiko masih melangkah, pelan tapi pasti. Setiap langkahnya penuh perjuangan, setiap napasnya penuh keyakinan. Dan akhirnya, Kiko melewati garis finish. Bukan yang pertama, tapi bukan itu yang membuat semua terdiam. Yang membuat semua terharu adalah Kiko tidak menyerah. Semua hewan yang tadi menertawakannya kini terdiam. Mereka melihat sesuatu yang lebih berharga dari kemenangan. Mereka melihat keteguhan hati. Kiko tersenyum, bukan karena ia menang, tapi karena ia berhasil melawan dirinya sendiri. Sahabat Kak Edi, dalam hidup ini, tidak semua orang akan jadi yang tercepat. Tidak semua orang akan jadi yang terbaik. Tapi semua orang punya kesempatan untuk tidak menyerah. Ingat ya, pelan tidak apa-apa, jatuh tidak masalah, gagal itu wajar. Tapi berhenti, itulah yang harus kita hindari. Karena orang yang terus melangkah, meskipun pelan, akan sampai lebih jauh daripada yang cepat, tapi berhenti di tengah jalan. Jadi, kalau hari ini kamu merasa lelah, merasa tertinggal, atau merasa tidak mampu, ingat Kiko, kelinci kecil yang tidak pernah berhenti. Dan mulai sekarang, katakan dalam hatimu, aku mungkin belum hebat, tapi aku tidak akan menyerah. Sampai jumpa di cerita berikutnya ya. Tetap semangat dan terus melangkah.